Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Delima. Kenapa Delima nggak hadir? Oh, nggak boleh ya. Kita sebagai murid nggak boleh bolos, harus masuk terus ya, kecuali sakit dan izin. Nah, sekarang ibu akan membacakan kontrak belajar kita ya. Nah, yang pertama itu kontrak belajar kita aktif mengikuti pembelajaran. Kalian harus aktif mengikuti pembelajaran ibu ya. Dan yang kedua, saling menghormati dan menghargai pendapat teman lain. Nah, yang ketiga ini tidak boleh memegang HP atau memainkan HP di saat pembelajaran. Nah, sekarang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik memahami pengertian, dalil, dan tujuan iktikaf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengetahui syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan iktikaf. Nah, yang ketiga, peserta didik memahami keutamaan dan manfaat iktikaf dalam meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ibu kirim ya PPT-nya dan kalian baca sendiri tujuan pembelajaran dan kontrak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pada hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang iktikaf. Ada yang tahu apa itu iktikaf? Atau mungkin ada yang pernah melaksanakan iktikaf? Belum, Bu. Nah, jadi iktikaf ini adalah berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iktikaf ini adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya tinggal atau menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Menurut istilah, iktikaf berarti berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Gitu ya. Baik, sekarang ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian akan memberikan kesimpulan ya dari video yang ibu berikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan kesimpulan dari video yang ibu berikan? Baik, coba Mbak Mutiara silahkan berikan kesimpulan dari video tersebut. Baik, bagus sekali. Kalau sudah, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama, silahkan cari pengertian iktikaf. Kelompok kedua, silahkan cari hadis tentang iktikaf atau dalilnya. Nah, kelompok ketiga, silahkan cari hukum iktikaf. Baik, mari berhitung. Nah, kelompoknya sudah jadi, silahkan kalian cari materi tersebut ya, dan nanti dipresentasikan ke depan kelas. Baik, karena kalian sudah semua mempresentasikan ke depan kelas setiap kelompok, sekarang ibu akan memberikan sedikit penguatan ya. Yang pertama itu ada pengertian iktikaf. Nah, pengertian iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Nah, selanjutnya ini ada hadis tentang iktikaf. Nah, hadisnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, yang artinya, dan telah kamu perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang iktikaf dan tawaf, yang ruku dan yang sujud. Nah, ada juga hadis tentang iktikaf, yaitu sesungguhnya Nabi SAW senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya itu hukum iktikaf.
Apa saja hukum itikaf ini? Hukum itikaf ini menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hukum itikaf, melaksanakan itikaf ini adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Dan menurut mazhab Syafi'i, memandang semua itikaf itu hukumnya sunnah muakkad, kapan saja bisa dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka level kesunahannya lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya ini ada rukun itikaf. Apa saja sih rukun itikaf ini? Rukun itikaf ini ada niat, berdiam diri di dalam masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Yang ketiga ini bertempat di dalam masjid atau mutakafih. Dan selanjutnya ini ada orang yang beritikaf atau mu'takif. Nah, penjelasan selanjutnya ya ini syarat-syarat itikaf. Apa aja sih syarat-syarat itikaf? Syarat-syarat itikaf ini yang pertama harus Islam, baligh, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir suci dari hadas besar. Nah, selanjutnya ini ada hal-hal yang membatalkan itikaf. Ada yang tahu apa saja hal-hal yang membatalkan itikaf? Yang pertama ini ada berhubungan suami istri, yang kedua keluar sperma bagi laki-laki, yang ketiga mabuk yang disengaja, yang keempat ini murtad, haid dan nifas, keluar masjid tanpa uzur, dan keluar disertai alasan hingga beberapa kali padahal keluarnya karena keinginan sendiri, bukan karena mudorot ya. Nah, selanjutnya ini ada hal yang diperbolehkan ketika itikaf. Hal yang diperbolehkan ketika itikaf yaitu keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda atau seperti buang hajat, dan selanjutnya itu menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga ini ada membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Nah, amalan apa aja sih yang dianjurkan ketika itikaf? Nah, amalan yang dianjurkan ketika itikaf yaitu memperbanyak sholat, seperti sholat sunnah duha, tahajud, dan lain-lain. Selanjutnya ini memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan mengurangi hubungan dengan orang banyak. Nah, apa aja sih hikmah dari itikaf ini? Hikmah dari itikaf ini yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, karena itikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Selanjutnya bermanfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru. Ya, selanjutnya itu nomor 3, menghidupkan kembali yang nomor 3 ini menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu muhasabah diri. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum dipahami dari materi tersebut. Kalau tidak ada, Ibu akan menanyakan kesimpulan atau refleksi kepada kalian ya, dari materi yang sudah kalian dapatkan. Baik, bagus sekali kesimpulan dan refleksinya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.